Inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, pada penegasan Yesus ini terletak dasar pengharapan kita, dan juga itulah isi dari iman kita. Dan itu jugalah doa kita pada perayaan Ekaristi ini, mengenang 1 tahun dipanggilnya saudara kita Pastor Theophil Odenthal menghadap Bapa. Bahwa Allah begitu mengasihi manusia, dan Allah menginginkan agar semua manusia beroleh keselamatan. Bahkan ketika manusia dikuasai oleh dosa, Dia relakan putranya yang tunggal datang menjadi manusia untuk menebus umat manusia kita yang dikasihinya, supaya semua orang bisa memperoleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Saudara-saudara terkasih, Pastor Theophil ini melayani di Paroki Pangaribuan selama 18 tahun. Di Paroki Katedral Sibolga selama 4 tahun. Di Paroki Padang Selingkuhan selama 8 tahun. Dan di Paroki Tumbajaya selama 17 tahun. Di hampir setiap tempat di mana dia berada, dia juga menganimasi orang untuk mendirikan kredit union atau CU untuk memberdayakan ekonomi umat dan masyarakat. Mungkin dari antara kita ada yang diberkati perkawinannya oleh pastor ini. Mungkin saudara-saudari sendiri atau putra-putri saudara-saudari juga dibaptis oleh pastor ini. Mungkin ada dari antara kita juga yang dibantu sekolah, usaha, pengobatan, dan hal-hal lain oleh Pastor Theophil ini. Kita pantas berterima kasih atas kehadirannya di daerah kita, di keuskupan kita. Tetapi karena situasi pandemi, maka ketika dia dipanggil oleh Tuhan 1 tahun yang lalu dan dikuburkan dalam situasi pandemi COVID-19, kita tidak sempat untuk datang untuk memberikan penghormatan yang sewajarnya dan untuk bercerita satu sama lain mengenang jasa hidup dari Pastor Theophil. Dari antara 1001 cerita yang dia alami dan yang kita alami bersama dengan dia, saya akan kembali menceritakan beberapa cerita yang pada wawancara kami dengan dia himpun sebagai bentuk bahwa Allah selalu menyertai dia. Beberapa kali dia terluput dari mara bahaya. Sudah pada hari awal dia datang tiba di Indonesia dengan kapal tahun 1966 di Belawan. Dia dijemput oleh Pastor Norbert Turcen dari Sibolga. Dan di perjalanan antara Medan Sibolga, persisnya di perjalanan antara Tarutung Sibolga, mobil yang mereka tumpangi rusak di tengah jalan. Untunglah ada mobil polisi yang menolong mereka
sehingga tiba dengan selamat di Sibolga. Tempat pelayanan pertama dari Pastor Theophil di paroki Pangaribuan. Suatu ketika beliau bercerita dia pergi ke stasi, tetapi dengan janji sesudah kembali dari stasi akan kembali ke Pangaribuan, karena di Pangaribuan ada pesta khusus yang akan dirayakan. Begitulah terjadi ketika dia sudah kembali dari stasi menuju ke Pangaribuan. Rupanya hujan sudah turun dengan sangat lebat. Sungai air Sirahar dan termasuk juga sungai air Sogar banjir besar. Dan untuk membantu agar Pastor Theophil bisa menyeberang ke Pangaribuan, karena umat sudah menunggu, dilemparkan tali ke seberang supaya ada pegangan untuk Pastor Theophil. Tetapi apa daya, di tengah banjir yang begitu deras, maaf kakak, pakaian Pastor Theophil ikut terhanyut oleh banjir. Bahkan pakaian dalam pun semua ikut terbawa oleh arus. Ketika tiba di seberang, umat sudah menunggu di pinggir sungai. Tentu beliau tidak berani keluar dari air, dan dia berteriak, "Adat!" Mendengar kata adat, orang langsung tanggap. Orang pergi dan mengambil sarung, dan sarung itu dipakai oleh Pastor Theophil. Dengan demikian dia berani keluar dari air Sogar yang banjir. Suatu ketika dia juga bercerita di sekitar daerah Sipodang, kembali pada malam hari dengan sepeda motor, dan seperti biasanya Pastor Theophil kalau bawa sepeda motor ke kendaraan tidak lambat-lambat tetapi cukup kencang. Tiba-tiba dekat tikungan putus, mati lampu sepeda motor. Terpaksa mereka berhenti. Ketika mengeluarkan senter dari tas, sesudah tikungan mereka lihat memang sedang ada lubang atau longsor yang menganga di jalan. Seandainya mereka malam itu berjalan terus, pasti mereka terperosok ke lubang. Ini juga diyakini Pastor Theophil sebagai penyelenggaraan ilahi. Tuhan menjaga dia untuk tidak mendapat celaka. Cerita berikut adalah ketika mereka berjalan dari Tumbajai katanya menuju Tubajulu untuk melayani umat di sana. Pada waktu itu belum ada jalan raya seperti sekarang, masih ada hutan dan alam-alam. Mereka berjalan cepat-cepat. Tiba-tiba Pak Katekis Tarihorat mengatakan, "Biar saya di depan, Pastor." Dan Pak Katekis berjalan di depan, di tengah-tengah alang-alang, dan benarlah tiba-tiba ada ular besar sedang lewat, dan mereka berhenti membiarkan ular besar itu lewat. Sekali lagi Tuhan menghindarkan Pastor Theophil dan temannya dari malapetaka. Suatu ketika Pastor Theophil kali ini dengan mobil, dan di salah satu turunan di jalan menuju ke Panduara sana, ada truk di depan mereka sedang mendaki, dan ternyata truk itu tidak sanggup lagi karena beratnya muatan untuk mendaki. Sementara mereka di belakang sudah berhenti karena takut siapa tahu truk itu akan mundur. Dan ternyata apa boleh buat, truk itu mundur, dan mundur hingga melanggar, menabrak
mobil Pastor Theophil. Untunglah Porhanger si Pantul katanya yang ada pada saat itu di sebelah dari Pastor Theophil sudah sempat keluar, sehingga bagian mobil yang remuk di mana dulu Porhanger itu sebenarnya itu juga akan remuk, tetapi selamat. Ini juga diyakini sebagai pemeliharaan Tuhan kepada Pastor Theophil dan temannya. Dan yang terakhir, yang paling berat, suatu ketika mereka mau pergi ke stasi Silambang, dan mereka dengan mobil, ada suster, ada rombongan lain, mereka naik langsung dari jalan raya menuju ke halaman gereja dengan pendakian, dan jalan pada waktu itu belum semulus sekarang. Tiba-tiba di atas sana ada lubang katanya, dan karena lubang itu tidak nampak karena hujan tertutup air, Pastor Theophil terkejut dan mesin mobil mati seketika. Ketika mesin mobil itu mati, segala yang lain tidak berfungsi dalam mobil. Rem, setir tidak bisa lagi dikuasai. Maka mobil pelan-pelan mundur dan mundur makin kencang, tidak ada rem, tidak berfungsi juga setir. Kemudian tiba di jalan raya. Untunglah tidak ada kendaraan yang sedang lewat pada waktu itu. Tetapi mobil mundur terus sampai ke kebun, dan itu berupa jurang ke bawah. Sekali lagi, untunglah akhirnya mobil itu berhenti pada sebatang pohon kelapa sawit. Seandainya lanjut ke bawah, entah apa yang terjadi. Luar biasa, Tuhan selalu memberikan tangannya dengan berbagai macam peristiwa untuk menyelamatkan Pastor Theophil dari mara bahaya. Dan saya yakini itu pastilah tangan Tuhan yang tidak membiarkan hambanya, para pewartanya, untuk terkena pada malapetaka. Tentang pribadi Pastor Theophil, sejauh kita mengenal dia, boleh kita katakan dia adalah seorang yang setia. Dia seorang yang disiplin. Dia tidak pernah neko-neko. Dia serius menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di pundaknya. Walaupun dia menghayati dirinya yang hadir di sini sebagai misionaris, bahkan lebih dari sebagai seorang kapusin, tetapi hidup doa, devosi, memang kita akan selalu angkat tangan terhadap beliau. Juga walaupun Pastor Theophil itu dengan sifat pribadinya yang kadang-kadang antara hemat dan pelit sangat tipis, tetapi cukup banyak gereja-gereja yang dibangun dengan sangat bagus. Dan menurut saya puncaknya adalah bangunan di Tumbajaya itu. Gereja pastoran 2 lantai yang begitu besar, kemudian aula dan tempat kursus 2 lantai juga yang sangat memadai. Dan dia juga seorang yang mempunyai kesehatan yang luar biasa. Sampai umur 86 tahun beliau masih bisa main tenis meja atau pingpong. Dan terakhir di Bela ini, setiap kali selesai makan siang, istirahat 20 menit, dia masih bisa berjalan-jalan dengan kaos bulat ke lalang-lalang ke hutan sana sampai jam 3 keringatan turun dari sana. Hanya pada akhir bulan-bulan terakhir kesehatannya menurun, dan ditambah lagi hadirnya pandemi COVID-19, itulah yang menghadiri peziarahannya di bumi ini. Bereng masih langit, tataplah sang salib. Itu kata-kata kalimat yang sangat sering keluar dari mulut Pastor Theophil, baik pada masa biasa
baik pada masa Advent, pada masa Natal, pada masa Prapaskah, pada masa Paskah, Berema Sinai. Saya meyakini itu keluar dari ungkapan yang sangat dalam betapa salib itu yang awalnya adalah tanda penghukuman, tanda kehinaan, tetapi kemudian berubah menjadi tanda kemenangan, tanda keselamatan, tanda kehidupan. Sejajar dengan moto Monsignor Ludovicus Simanullang, Crux Spes Unicum. Salib adalah satu-satunya harapan. Dan semangat itu juga lah yang kita yakini dianut oleh para Kroasia, yakni para saudara kita dari Ordo Salib Suci OSC yang bekerja di keuskupan kita ini di diaspora. Nanti ada kesempatan kita untuk berziarah melihat makam Pastor Theophil, dan kita akan bertanya di mana salib Pastor Theophil. Di makamnya sudah tertancap kaku bisu salib bertuliskan Rip Pastor Theophil Modenta. Tetapi di balik salib itu 1001 kenangan dan cerita ada. Cerita yang menunjukkan karya Tuhan melalui dirinya. Dan kalau nanti panitia berkenan, ada kesempatan kita bisa masih melanjutkan menceritakan pengalaman-pengalaman singkat bersama Pastor Theophil. Ini juga kesempatan bercerita, menghadirkan dia kembali di tengah-tengah kita, menghidupkan dia kembali di tengah-tengah kita, menghidupkan dia selalu di dalam hati kita yang mencintai dia, apalagi di dalam hati Tuhan yang selalu menginginkan kehidupan bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Ungkapan kita mengatakan hancur badan dikandung tanah, budi yang baik terkenang cuma. 1 tahun yang lalu tidak sempat kita mengadakan penghormatan, mengucapkan terima kasih, dan bercerita tentang dan bersama Pastor Theophil. 1 tahun kemudian saat ini kita berkesempatan untuk saling bercerita kembali bersama dengan dia, serta berharap akan keselamatan kehidupan kekal baginya. Di atas dahan berkejaran tupai kecil, usai menggigit buah mangga yang tua. Selamat istirahat, Pastor Theophil, budi baikmu terkenang juga. Asa soman hidup nyuk pasa, ulos suri-surima, amang Pastor Theophil. Rio-rio di tunga-tunga, pambayna muna dauli, tung solupa siarrola. Requiescat in pace. Amin.